Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mau coba membahas bagaimana cara mengisi raport baik SMP maupun SMA PIWA. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau coba menyampaikan bagaimana cara mengisi ketika kita menjadi seorang wali kelas atau muadib. Nah, di sini sebetulnya sudah kita pisahkan ya. Jadi ini khusus untuk muadib. Nah, pertama untuk muadib ya, silakan dilihat, dicek data. Nah, akan masuk ke halaman ini. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu nama wali kelas beserta gelar apakah sudah benar atau belum. Kemudian semesternya semester 2, kelasnya misalkan kelas 10A. Dan selanjutnya yang perlu juga diperhatikan adalah jumlah santrinya, apakah sudah benar atau belum. Itu yang pertama, yaitu untuk validasi khawatir tim admin ada keliru ketika menuliskan nama wali kelas maupun nama-nama santrinya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke menu, langsung ke menu nilai sikap, klik aja. Nah, di sini teman-teman nggak perlu bingung. Di sini ada keterangan ya. Misalkan untuk Ananda Afdel Wigar, di sini ada predikat yang harus diisi. Jadi di sini kalau teman-teman klik, itu ada B, SB, C, dan D. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, B itu baik, SB itu sangat baik. Jadi untuk mendapatkan atau untuk bisa naik kelas atau lulus, syarat dari predikat ini minimal harus baik. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa Ananda Afdel misalkan, ini sangat baik secara perilaku, bisa pilih SB atau sangat baik. Nah, di sini deskripsi siswa yang menonjol. Jadi di sini ada pilihan deskripsi sikap spiritual yang selalu dilakukan Ananda. Misalkan teman-teman merasa, oh Ananda ini poin pertama yang paling cocok nih, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Tinggal ditulis misalkan angka 1. Kemudian apalagi yang cocok sama Ananda, misalkan nomor 9. Nah, nanti di sini akan terupdate otomatis. Jadi untuk deskripsi siswa yang nomor 1 dan 9 itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Di sini langsung terupdate dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Itu ada di poin 9. Nah, kira-kira yang mulai berkembangnya yang mana nih? Yang lagi mulai menonjol gitu. Bukan menonjol, berkembang. Misalkan yang tadinya nggak pernah ngasih salam, sekarang mulai ngasih salam. Tinggal tulis angka 3. Nah, di sini nanti otomatis sedang sikap memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan mulai berkembang. Nah, di sini untuk sikap spiritual, jangan sampai lupa. Nah, untuk misalkan ini tidak diisi oleh teman-teman, ini akan otomatis mengambil nilai dari sini, menunjukkan sikap bersyukur, selalu memberi salam, dan sebagainya. Tapi alangkah lebih baik jika teman-teman mengisi sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan terhadap santri tersebut. Itu untuk sikap spiritual. Nah, yang selanjutnya adalah sikap sosial. Sikap sosial juga sama. Misalkan sikap sosial ini ada 10 poin, mulai dari jujur sampai dengan demokratis. Untuk predikatnya sendiri teman-teman bisa pilih sama kayak tadi. Misalkan B untuk baik, sangat baik, C cukup, dan seterusnya. Misalkan
teman-teman menilai Ananda ini baik ya, tinggal pilih baik aja. Tadi ya, jangan sampai lupa syarat untuk naik kelas atau lulus bagi siswa, sikap spiritual maupun sosialnya harus minimal baik. Misalkan ada yang kurang baik, dibaik-baikin aja. Kurang lebih seperti itu. Untuk nilainya sama. Misalkan yang sangat baik dari Ananda tersebut, misalkan jujur, tinggal tulis angka 1. Nah, nanti di sini insya Allah langsung terupdate selalu menunjukkan sikap jujur. Yang sudah baik misalkan nih, nomor 5, Ananda sudah mulai percaya diri, tinggal ditulis angka 5. Nah, nanti di sini langsung otomatis. Atau yang kurang, jika misalkan teman-teman ngerasa ada yang kurang, boleh diisi dengan angka yang sesuai dengan Ananda, penilaian teman-teman wali kelas atau muadib. Itu, nah di sini juga ada tambahan catatan manual jika dibutuhkan, misalkan pernah memiliki pengalaman yang baik dengan Ananda, bisa ditambahkan di sini. Jadi agar tidak terlalu kaku sesuai dengan template. Nah, selanjutnya itu untuk penilaian sikap ya. Kita balik lagi ke menu. Nah, selanjutnya adalah teman-teman jangan lupa isi absen. Misalkan ketika online, Ananda nggak pernah sering kali datang telat atau apa gitu ya. Di sini tinggal ditulis misalkan Afdel pernah sakit 2 hari, misalkan izinnya 1 hari. Nah, Alfa diusahakan jangan banyak-banyak, soalnya ketika nanti kelas 12 akan mengikuti SNMPTN, itu akan sangat mengganggu dan menjadi penilaian juga. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ekstrakurikuler. Misalkan ekstrakurikuler yang pertama itu leadership atau pramuka. Tinggal ditulis. Untuk nilainya tinggal dipilih sama seperti tadi. Baik, sangat baik, baik, dan seterusnya. Misalkan sangat baik. Kemudian deskripsinya, siswa mengikuti aturan dengan baik. Tinggal ditulis seperti itu. Untuk deskripsi tentunya bebas sesuai dengan penilaian masing-masing wali santri ya. Wali kelas maksudnya. Sorry. Afwan. Lanjut, kita masih sebagai muadib ya atau wali kelas. Nah, di sini ada catatan wali kelas dan prestasi. Nah, di sini tinggal seperti tadi diklik. Sama seperti tadi. Nah, di sini ada catatan wali santri. Nah, untuk yang ini teman-teman tidak perlu diperhatikan. Teman-teman perlu diperhatikan cukup yang ini. Nah, jadi sama seperti tadi. Misalkan Ananda Afdel nih, catatan wali kelas. Ini pilihannya di sini. Ananda selalu berusaha untuk mematuhi tata tertib sekolah. Tinggal ditulis 1. Nah, terus misalkan ada mau tambahan lagi, misalkan poin ke-3, tinggal ditulis lagi 3. Nah, nanti di sini akan terisi dengan poin yang teman-teman isikan. Nah, misalkan di sini ada prestasi untuk Afdel, misalkan juara 1 debat bahasa Arab. Keterangannya misalkan tingkat sekolah, itu tidak masalah. Nah, nanti hasil yang teman-teman isi ini teman-teman bisa cek di sini. Ketik menu lagi, lihat rapot. Nah, misalkan untuk Ananda Afdel, sikap spiritual yang tadi nih, misalkan teman-teman ngisi sangat baik, nanti akan muncul di sini.
kemudian sikap sosialnya misalkan baik, nanti akan muncul di sini, dan ini poin-poin yang tadi teman-teman isikan. Nah, untuk nilai tentunya masih kosong ya, karena belum diisi. Selanjutnya misalkan di bawah tadi sakitnya misalkan 2 hari, izinnya 1 hari. Nah, ini untuk peringkat sendiri nanti akan tergenerate otomatis setelah nilainya terisi. Nah, tadi catatan wali kelas itu nanti munculnya di sini, selalu berusaha dan seterusnya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh wali kelas ya. Itu untuk untuk rapot. Nah, teman-teman misalkan bingung nih, ini kan untuk halaman rapot untuk anak-anak AFDL. Untuk melihat siswa yang lain bagaimana caranya? Tinggal klik di sini, tulis angka 2, nomor absen 2, terus teman-teman cukup enter. Nah, kalau misalkan masih ada seperti ini, jangan dulu pindah halaman, kita tunggu aja. Nah, nanti di sini akan berganti sesuai dengan siswa di urutan berikutnya. Gitu kurang lebih. Nah, jangan lupa juga ya, di sini nama dan gelar mau dipastikan lagi tadi di cek data. Nah, nanti ketika sudah terisi semua, teman-teman wali kelas bisa melihat rangkumannya di Ledger. Nah, nanti insya Allah data-data yang sudah terisi oleh para guru akan muncul di sini. Nah, mungkin itu dulu panduan pengisian rapot Diknas untuk ke wali kelas. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ingin ditanyakan bisa langsung hubungi TU, bisa ke Ana, bisa ke Ustadz Rian, bisa ke Ustadz Dayat. Mungkin itu dulu, cukup sekian dari Ana, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.